Porno yang satu ini nggak bikin kalian harus buka VPN. Karena porno yang satu ini alias porting noken. Jadi di depan gua ini adalah Yamaha M-Making yang dimodif sedemikian rupa. Budgetnya tidak gede-gede banget. Bahkan untuk kalangan yang kalian pekerja, mungkin budget-budget UMR lah. Ini kalau kata anak sekarang tuh budget BPJS. Motor ini tuh bisa jadi referensi buat kalian. Kalau dilihat emang secara tampilan motor ini nggak banyak berubah. Tapi seperti ciri khas di video-video garasi tengah, motor-motor yang kita bahas itu bisa jadi referensi buat kalian kayak yang pernah kita bikin di belakang ini. Nah, kali ini kita pengen ngebahas modifan Yamaha M-Making yang tidak terlalu banyak ubahannya, tapi memaksimalkan spare part yang ada originalnya nempel di motor ini. Mau tau kayak gimana spesifikasi dan lengkapnya tentang motor ini? Kita bahas detail di video kali ini. Ini adalah Yamaha M-Making ketiga atau Jupiter MX ketiga yang akan kita review. Sebelumnya udah ada M-Making punyanya Mas Andi, kedua punya Mas Danu, dan yang ketiga ini adalah punyanya Mas Rizky. Sebetulnya gua cukup lumayan lama kenal sama Mas Rizky. Cuman gua baru inget ternyata beliau punya M-Making. Pertama kali M-Making ini mulai ada facelift. Ini yang Gen 2 dan dia langsung beli. Dan di saat itu gua langsung suka banget sama Yamaha M-Making. Satu part yang gue suka dari motor ini adalah di bagian velg sebetulnya. Kalau misalkan kalian lihat di bagian velg, mungkin kelihatannya kayak motor-motor yang udah ada. Tapi sebetulnya velg ini bukan velg RCB, bukan velgnya Virosi. Velgnya ini menggunakan velg Rapido. Mungkin buat sebagian orang agak asing, tapi kalau mungkin yang buat pemain-pemain lama, lumayan cukup tau lah. Kayak Jupiter MX yang di belakang itu, yang shock breakernya pakai punya Tracer X, dan itu teman-teman lumayan cukup kaget. Ternyata Tracer X tuh bisa ya pakai buat, Trax D. Trax D dipakai di Yamaha Jupiter MX. Karena basicnya kan Trax D itu setahu kita tuh buat motor atau buat mobil-mobil adventure yang emang ekstrim di Amerika sana. Kayak monster truck gitu-gitu, terus overland segala macam. Ternyata mereka bisa pakai di buat Yamaha MX 135. Uniknya atau spesial dari motor ini adalah pengapiannya benar-benar dimaksimalkan. Mulai dari ECU, mulai dari noken, mulai dari portingannya. Makanya tadi dibilang porno. Kalau kata anak sekarang, porting noken. Yaudah, detailnya kayak gimana? Kita bahas dari depan dulu. Kita bahas dari bagian depan. Dari atas dulu. Kalau di sini kalian lihat handle rem. Itu pakai RCB S1 generasi pertama kelihatannya. Tabung juga pakai dari RCB. Kalau hand grip dan lain-lain ini masih standar. Handle kopling juga masih standar. Spion juga masih standar. Lampu yang di sini tadi gue lihat adalah sennya yang udah pakai LED atau sen Dajjal nih. Oh bukan. Karena gue salah satu orang yang lumayan kontra dengan sen Dajjal. Kita lanjut ke bagian bawah. Kayak tadi yang udah gue mention di awal, velgnya pakai Rapido. Mungkin sekilas kayak gue pribadi juga ngelihatnya velgnya tuh bentuk siluetnya mirip-mirip lah kayak velg-velg yang sudah beredar aftermarket sekarang. Tapi kalau kalian lihat detailnya, ini beda banget kayak velg-velg yang sudah beredar. Buat di piringan atau di cakramnya, dia pakai punyanya TDR. Kaliper itu pakai punya Yamaha R15 yang V2 atau V3. Sebenarnya sama aja sih V2 sama V3. Jadi kalau kalian tanya kaliper budget pelajar yang murah meriah, 2 piston, terus di bleedingnya juga enak, itu apa? R15. Nah buat selang remnya dia pakai punyanya Hell yang kalau dilihat karakternya ini kayak karbon. Ya ini simple, standar, tapi jadi padet. Karena emang basicnya motor M-Making ya. M-Making 150 itu kalau dilihat dari tengah ke depan, itu tuh motornya padet. Tapi giliran narik ke belakang, ramping. Jadi kalau ibaratnya nih ya, orang atasnya gemuk gitu kan, sampai sininya kecil. Jadi emang banyak modifan yang harusnya diubah di M-Making itu bukan di depan ya kalau menurut gua, tapi lebih ke belakang. Gimana caranya mengoreksi bagian belakang yang kelihatannya kecil jadi berisi. Mungkin salah satunya yang dilakuin sama Mas Rizky kali ini. Kita lihat di bagian belakang apa aja sih yang dirubah. Kita bahas bagian belakang.
Kalau dilihat dari knalpot, kelihatannya standar, tapi sebetulnya motor ini tuh dibobok. Pelek belakang juga sama. Nah, untuk ukuran ban depan itu tuh tadi 90/80. Nah, kalau yang belakang itu 100/80. Untuk sok belakang nih pakai punya RCB DB2 Line yang warnanya hitam, jadi matching sama part-part atau body-body kasar ya. Jadi kan ini perpaduannya biru hitam, jadi masuk nih, nggak banyak warna yang nabrak. Susah buat dapetin tes kayak begini, perpaduan warna parts yang nggak nabrak, tapi motornya tuh udah dimodif, cuman kelihatan kayak bawaan pabrik atau keluar dari dealer ya. Nah ini menurut gua adalah tes yang nggak semua orang bisa lakuin, tapi kalau misalkan lu tepat ngelakuinnya, menurut gua ini bisa jadi contoh atau referensi. Nah kalau kalian tanya nih, kenapa spakbor belakang nggak ganti pakai exciter? Kalau tadi gue tanya sama ownernya, sebenarnya spakbor itu tuh udah ada, cuman dilepas. Alasannya karena sekarang lagi pakai knalpot yang bentuknya kayak knalpot racing. Knalpot standar tapi dibobok. Jadi kalau misalkan pakai exciter, itu ternyata proporsional di belakangnya kurang pas. Nah, ternyata gue juga baru tahu exciter yang ada bener-bener yang beredar sebetulnya kayak bukan real exciter lah ya. Karena kalau misalkan kalian cek di Google Yamaha exciter gitu, itu mirip-mirip knalpot, spakbornya kayak gini, mirip-mirip. Jadi bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang mungkin aftermarket yang emang part itu bisa buat exciter. Itu gue baru tahu dan kalian bisa cek mungkin di Google. Kalau misalkan dari gue salah, mungkin kalian bisa koreksi. Terakhir kita bahas di bagian mesin. Kalau tadi kalian ingat di awal, gue mention kalau motor ini adalah porno. Basicnya motor ini hampir keseluruhan itu masih stok bawaan dari pabrik. Tapi emang yang dirubah adalah noken, terus di porting polish, sama ECU-nya diganti pakai juken. Kalau ditanya apakah cukup, sebetulnya yang dilakukan sama Mas Rizky ini dibilang cukup, sangat cukup, dibilang berlebihan juga enggak. Karena lebih tepatnya ini memaksimalkan pengapian atau torsi di awal untuk stop and go di dalam kota. Balik lagi, kalau misalkan kita mau main mesin, mau main tampilan, mau main looks dan lain sebagainya, emang paling benar adalah disesuaikan sama kebutuhan. Kayak di video sebelumnya juga gue ngebahas Kirian Grand Villano, kenapa akhirnya gue melakukan sebuah upgrade Kirian di Yamaha Grand Villano. Kalau kita tahu kan Grand Villano itu karakter di awalnya emang lumayan agak boyo ya, agak berat, tapi dari bawah ke tengah tuh lumayan agak ngisi. Justru di tengah ke atasnya yang kadang-kadang kita tuh ya nggak munafik ya, butuh tenaga dari tengah ke atas. Makanya itu yang gue lakukan di Grand Villano. Mungkin itu yang dilakukan juga oleh Mas Rizky di Yamaha M-Making ini. Ya mungkin di beberapa waktu ngerasa tenaganya kok dari sini ke sini agak kurang, makanya dilakukanlah sebuah pengupgradean atau pengoptimalan dari pengapian dari si Yamaha M-Making ini. Nah, kalau misalkan kita hitung nih, seandainya kita hitung, kita rinci. Kalau dari velg, tadi gue tanya, depan belakang itu range tahun dia beli kurang lebih sekitar 1,8. Plus bannya pakai Pirelli Rosso Sport, depan belakang itu 1 juta. 2,8, kaliper sama selang rem itu 1 juta, 3,8, master rem mungkin sekitar 800 berarti tadi berapa? 38 sama 800, 4,6 sama cakram, piringan berapa mas? 13, 5,9, terus ini dulu shock 3,1, udah 9 juta, knalpot 9350, di luar mesin, di luar ECU, di luar porting, di luar noken. Kalau sama porting, sama noken, sama ECU, 12 nyampe? Oh, sekitar 12 juta sih emang. Ya 11 sampai 12 juta. Baik lagi menurut kalian, 12 juta, apakah ini kelihatan atau cocok buat dipakai harian? Next, mungkin kalau ada kesempatan, kita bakal tes motor ini buat keliling-keliling. Gimana feel si motornya, cocok kayak apa segala macam. Kalau ada kesempatan nanti kita akan coba lagi dan kita akan izin sama Mas Rizky buat test drive si motor ini. Gitu aja dari gue Bang Semi, ngebahas si Yamaha M-Making 150 Porno kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.